Kementerian Sosial menetapkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru sekolah rakyat dilaksanakan secara bertahap dalam 4 gelombang mulai 14 Juli hingga 31 Agustus 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan kebijakan tersebut diambil untuk memastikan setiap sekolah rakyat memiliki sarana dan prasarana yang siap digunakan, termasuk ruang kelas, asrama, serta fasilitas pendukung lainnya. Pelaksanaan MPLS akan dimulai di 19 titik sekolah rakyat pada gelombang pertama, kemudian dilanjutkan dalam 3 gelombang berikutnya sesuai kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Mengapa MPLS bertahap? Yang pertama, karena kita menyesuaikan dengan kesiapan fungsional sarana dan prasarana. Ruang kelas, asrama, dan fasilitas pendukung dipastikan siap huni di setiap titik sebelum siswa benar-benar datang. Yang kedua, keamanan dan kenyamanan siswa. Sekolah yang sarananya belum sepenuhnya siap tidak dipaksakan menerima siswa demi keamanan. Dan yang ketiga, ketersediaan utilitas dasar seperti ketersediaan air bersih, listrik, dan sanitasi diverifikasi lebih dulu di setiap titik sekolah rakyat permanen sebelum MPLS dimulai. Kementerian Sosial juga menetapkan program matrikulasi berlangsung selama 2,5 bulan bagi seluruh siswa baru. Program tersebut dilakukan sebagai masa adaptasi sebelum mengikuti pembelajaran reguler dan kehidupan berasrama secara penuh. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk bangga menjadikan 15 kabupaten kota sebagai daerah percontohan penerapan peta jalan pembangunan kependudukan untuk mengoptimalkan bonus demografi. Program ini penting agar setiap daerah memiliki perhitungan yang jelas antara jumlah penduduk dengan kebutuhan pembangunan guna mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia di masing-masing daerah. Adapun 15 daerah percontohan tersebut berasal dari 7 provinsi, yakni Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Seluruh daerah tersebut dinilai telah menyusun PJPK secara komprehensif dan melaksanakan sebagian besar indikator prioritas pembangunan kependudukan. Bagian dari langkah pemerintah pusat melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk menata supaya ke depan dari masing-masing kabupaten kota ini semakin baik dan tambah baik, yang pada konsepnya adalah untuk mengkapitalisasi bonus demografi. Maka supaya demografinya kita ini betul-betul mendapat bonus, maka nanti kita akan memberikan penjelasan tentang ini loh yang mau dikerjakan. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Budi Setiono menyebut adanya sebanyak 13 kementerian dan lembaga yang turut dilibatkan untuk memberikan masukan teknis lintas sektor kepada daerah percontohan. Yang tadi dikatakan oleh Pak Menteri, termasuk diantaranya level kesejahteraan, PDB per kapita, angka harapan hidup itu melebihi daerah-daerah lainnya. Sehingga nanti harapan kita seluruh daerah di Indonesia itu akan bisa mendapatkan pembelajaran ya, dari 15 contoh ini, yang harapannya nanti di tahun depan atau bahkan kalau tahun ini APT kami itu disetujui oleh Presiden, itu kita akan replikasi ke semua daerah kabupaten kota. Pemerintah menargetkan program peta jalan pembangunan kependudukan ini dapat direplikasi ke seluruh daerah di Indonesia pada tahun mendatang. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi penting bagi Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Dinas Pendidikan Kota Solo terus berupaya agar sekolah dasar negeri diminati masyarakat dengan mempromosikan potensi sekolah kepada masyarakat.
Kepala Bidang Sekolah Dasar Disdik Kota Solo, Eni Idayati, saat pantauan masa pengenalan lingkungan sekolah di SDN Cemara 2, mengatakan pihaknya akan mengevaluasi proses SPMB Kota Solo untuk mengambil langkah regrouping atau pengurangan sekolah yang siswanya sedikit. Regrouping dilakukan untuk meningkatkan kualitas SD negeri dan membuat sekolah lebih menarik. Tidak hanya itu, Disdik Kota Solo juga akan melakukan transformasi pendidikan melalui kapasitas guru dan pengembangan fasilitas gedung sekolah. Kita lihat bersama bahwa SPMB di Sekolah Dasar tahun 2026 ini ada beberapa sekolah yang alhamdulillah sudah penuh, tetapi juga ada beberapa sekolah memang belum memenuhi kuota. Dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta tentu selalu memotivasi, memberikan harapan kepada seluruh sekolah untuk bisa membranding sehingga menjadi sekolah yang diminati masyarakat. Namun toh kalau tahun ini belum bisa terpenuhi, harapan kami selalu berusaha tahun depan akan terpenuhi. Diketahui 20 sekolah dasar negeri di Solo masih kekurangan siswa saat masa MPLS. Dari jumlah tersebut, masing-masing sekolah hanya memperoleh kurang dari 10 siswa. Dari total 5.000 kursi yang disediakan, lebih dari 1.000 diantaranya belum terisi hingga masa MPLS dilakukan. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah menyalurkan 250 tablet pintar kepada siswa di wilayah blank spot atau daerah yang belum terjangkau internet dan sinyal telekomunikasi guna memberikan akses pendidikan berbasis teknologi. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banjarnegara, Suparto, menyampaikan tablet pintar diprioritaskan bagi siswa SD kelas 1 hingga kelas 3 yang bersekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Suparto menyebut tablet yang diberikan telah dilengkapi berbagai materi pembelajaran sehingga dapat digunakan meski tanpa jaringan internet. Melalui berbagai program edukatif yang tersedia di tablet tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan belajar dan pengetahuan siswa. Yang anak yang diperuntukkan untuk siswa kelas 1 sampai 3, kemudian anak yang berada di desil 1, 2 yang anak yang tidak mampu, kemudian sekolah yang blank spot, nggak ada internet. Tidak hanya itu, Dinas Pendidikan juga menyalurkan kacamata pintar berbasis kecerdasan buatan bagi penyandang tunanetra. Bantuan peralatan teknologi diharapkan dapat menjadi alternatif pendukung pembelajaran agar siswa dapat meningkatkan kecerdasan secara mandiri.